Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, la hawla wa la quwwata illa billah. Aduh, para santri Baitul Quran, khususnya kelas 2A di mana saja berada, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan masih terus semangat dalam menuntut ilmu, amin ya rabbal alamin. Seperti biasanya kita pada hari ini adalah pelajaran nahwu. Insyaallah kita akan masuk ke dalam pembahasan baru, yaitu uslub yang baru, uslub atau gaya bahasa dalam satu kalimat dengan mode yang baru, gaya bahasa yang baru akan kita pelajari. Kalau kemarin kita sudah membahas gaya bahasa madah wal dzam, yaitu memuji dan mencelah. Kalau sekarang gaya bahasa uslub at-ta'ajjub namanya. Halaman 208. Saya harap kalian semua sambil lihat videonya sambil membekang bukunya ya. Sambil diperhatikan, sambil di-pause kalau ada yang kecepatan, kalian lihat di bukunya. Kita nggak bakalan bahas banyak-banyak, satu saja yaitu uslub ta'ajjub. Kalau di bukunya halaman 208. Apa itu uslub ta'ajjub? Ya. Apa itu uslub ta'ajjub? 208 ya. Uslub ta'ajjub adalah gaya bahasa dalam kalimat atau gaya kalimat yang digunakan untuk mengungkapkan kekaguman terhadap sesuatu. Gaya bahasa yang digunakan untuk mengungkapkan kekaguman. Yang bicara dengan uslub ta'ajjub atau dengan yang menggunakan gaya bahasa ta'ajjub ini adalah dia hendak mengungkapkan kekagumannya akan sesuatu. Makanya namanya uslub ta'ajjub. Ta'ajjub. Ini kata ta'ajjub, gaya bahasa ta'ajjub kan. Ta'ajjub ini, kata ta'ajjub dalam bahasa Arab ini telah diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi takjub. Kita takjub. Wah, takjub. Pakai k biasanya. Takjub. Takjub itu ya kagum, tercengang karena kekaguman. Takjub. Melihat indahnya pemandangan misalkan di mana? Di Himalaya, Gunung Himalaya, dia takjub, masya Allah, ma akbar hadal jabal, kita misalkan, sungguh betapa besarnya gunung ini, misalkan, itu mengungkapkan ketakjuban atau kekaguman atau ketercengangan, keheranan, wow, kalau kita dalam gampangnya adalah wow, kata wow atau masya Allah. Tapi ada sigotnya, ada wazannya yang harus digunakan untuk ta'ajjub ini. Itu saja wazannya. Gitu. Mari kita bahas bersama-sama. Ya. Yang penting ingat dulu tadi. Saya ulangi kembali, uslub ta'ajjub adalah uslub atau gaya kalimat atau gaya bahasa yang digunakan oleh penuturnya untuk mengungkapkan kekagumannya atau ketakjubannya atau ketercengangannya akan sesuatu. Wow, yang seperti itu. Contohnya, contoh baru kita masuk ke contoh. Namanya uslub ta'ajjub. Uslubut ta'ajjubi. Aduh, gimana? Iya benar. Uslubut ta'ajjubi. Uslub ta'ajjub. Ta'ajjub ya. Ta'ajjub. Contohnya, ma ajmalas samaa. Ajmalas samaa. Ma ajmalas samaa. Ingat-ingat, ma ajmalas samaa. Artinya apa?
betapa indahnya langit. As-sama langit. Ma ajmala adalah sigot, adalah wazan yang digunakan untuk apa? Untuk mengungkapkan kekaguman atau yang digunakan dalam uslub ta'ajjub. Ma ajmala. Asal wazannya adalah ma af'ala. Ma af'ala. Nah, karena jamil artinya indah. Jamil dituangkan atau diterapkan dalam wazan af'ala, ma af'ala. Jadi jamil jadi ma ajmala. Jamil artinya indah. Kalau ma ajmala digunakan untuk mengungkapkan kekaguman. Wah, betapa indahnya as-sama, langit. Ma ajmala sama. Wah, betapa indahnya langit. Gitu. Kalau jamil saja jadinya indah saja, atau as-sama'u jamilun, langit itu indah. Tidak ada sense atau rasa kekaguman, hanya langit itu indah, sudah. Tapi kalau ma ajmala sama, wah, betapa indahnya langit ini. Gunakan wazan ma af'ala, ya. Jadi jamil ditatbikkan atau dituangkan, di-compare ke dalam wazan ma af'ala. Jamil jadi ma ajmala. Nah, kalau kabir besar, jadi ma akbaro. Ma akbaro hadzal jabal. Betapa besarnya gunung ini. Wah, betapa besarnya gunung ini. Tapi kalau al-jabalu kabirun, gunung ini besar. Sudah. Kabir ditatbikkan, dituangkan kepada ma akbaro, ma af'ala menjadi ma akbaro. Kabir ma akbaro, kabir ma akbaro. Dan begitu seterusnya. Ini contohnya. Ma ajmala sama, betapa indahnya langit. Ya, dari wazan ma af'ala. Itu contohnya, betapa indahnya langit, atau alangkah indahnya langit itu. Nah, uslub ta'ajjub nih kaidahnya. Uslub ta'ajjub atau gaya bahasa yang mengungkapkan kekaguman ini bisa dibentuk dari sifat, Nah, dari tadi kabir sifat, jamil sifat, layyin sifat, layyin itu lembut, atau apalagi contohnya shagir sifat juga, shagir kecil, atau apalagi yang bermakna sifat, pintar, misalkan fatin artinya pintar, orang yang pintar, fatin. Jadi ma'aftona. Semua sifat-sifat itu bisa ditatbikkan, digunakan untuk sigoh atau untuk uslub gaya bahasa ta'ajjub dengan cara meng-compare atau menuangkannya itu kepada wazan yang khusus. Contohnya apa tadi? Ma'af'ala. Ya, beri contoh lagi tadi, misalkan sifatnya sifat apa? Fatin, cerdas, pintar. Maka ketika dia mau menunjukkan kekagumannya akan kecerdasan fulan atau Ahmad misalnya, dia akan menggunakan uslub ta'ajjub dengan wazan ma'af'ala. Fatin dituangkan ke dalam ma'af'ala menjadi ma'aftona Ahmad. Betapa pintarnya Ahmad. Gitu. Ya, uslub ta'ajjub bisa dibentuk dari sifat dengan cara menganalogikannya atau menuangkannya ke wazan ma'af'ala dan juga af'il bi kaza, af'il bi fulan, af'il bi Ahmad. Bisa didengar apa? Dua wazan. Nah, untuk mengungkapkan kekaguman atau uslub ta'ajjub, maka ada dua wazan yang bisa digunakan, yaitu pertama ma'af'ala, dan ini paling sering. Ma'af'ala. Yang kedua af'il bihi atau bi apa ini yang dikaguminya ini hi-nya. Ma'af'ala atau af'il bihi sebagaimana yang ada di buku. Nah, kedua-duanya artinya adalah betapa atau alangkah, atau pokoknya gunanya untuk menyatakan kekaguman akan objeknya. Mari kita cross check bersama-sama. Contoh, Allahu basirun.
lafaz Allahu basirun. Allahu basirun. Allah melihat atau Allah memiliki sifat maha melihat, ya. Allah memiliki sifat maha melihat. Nah, basirun ini sifat. Nah, semua sifat bisa digunakan dalam uslub ta'ajjub. Kalau tadinya Allah basirun, Allah maha melihat, Allah memiliki sifat maha melihat. Nah, kita mau ganti uslubnya, gaya bahasa menjadi kekaguman. Contohnya menjadi alangkah maha melihatnya Allah, betapa maha melihatnya Allah. Gimana caranya? Kita analogikan atau kita tuangkan sifatnya ini, basirun ini ke dalam wazan ma'af'ala atau af'il bihi. Jadinya seperti apa? Jadinya contohnya ma'af'ala. Ma'af'ala. Jadilah Absara. Betapa maha melihatnya. Baru tuangkan siapa objeknya? Allah. Ma'absarallaha. Yang tadinya Allah basirun, Allah memiliki sifat yang melihat, maha melihat. Allah maha melihat. Ketika dituangkan menjadi uslub ta'ajjub yang artinya betapa maha melihatnya Allah, alangkah maha melihatnya Allah, menjadilah kita analogikan Allah basirun kepada ma'af'ala menjadi ma'absarallaha, betapa maha melihatnya Allah. Ma'absara ma'af'ala. Tuh kita analogikan. Asalnya dari basir kita ubah menjadi wazan ma'af'ala, jadilah ma'absarallaha, maha melihat, betapa maha melihatnya Allah. Lalu sigot yang kedua adalah af'il bihi. Contohnya Allah basirun, Allah basirun. Nah, akhirnya menjadi absir billahi, ya. Absir billahi. Af'il bihi menjadi absir billahi dari kata basir. Basirnya kita analogikan menjadi absir bi. Af'il bi, basir af'il. Basir af'il absir. Kita analogikan absir bihi, absir billahi. Hi-nya ini yang menjadi objek kekagumannya. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Absir bihi atau absir billahi. Betapa maha melihatnya Allah Subhanahu wa taala. Artinya, jadi ada dua sigot, ada dua wazan yang bisa digunakan untuk uslub ta'ajjub, yaitu ma'af'ala dan af'il bihi. Contohnya mau merubah sifat menjadi sigot atau uslub ta'ajjub, Allah basir, sifatnya Allah maha melihat, bisa diubah menjadi ma'absarallah atau absir billah. Artinya sama, betapa maha melihatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi absir bihi atau absir ini kayak fi'il amr ya, tapi nyatanya bukan fi'il amr, tapi namanya sigot atau uslub ta'ajjub. Uslub ta'ajjub menyatakan kekaguman. Dan begitu seterusnya. Contohnya itu dia. Contohnya itu, atau ada huwa basirun sami'un, dia maha melihat, maha mendengar. Mau dianalogikan ke uslub ta'ajjub, gunakan wazan absir bihi, af'il bihi. Maka huwa basirun sami'un jadilah absir bihi wa asmi', dan begitu seterusnya. Tinggal diubah ke wazan ma'af'ala sama absir bihi saja. Sifat-sifat itu jadilah sigot ta'ajjub. Betapa indahnya, betapa besarnya, betapa pintarnya, betapa kayanya, dan seterusnya. Itulah dia sigat atau uslub ta'ajjub. Uslub ta'ajjub. Nah, tugasnya adalah kalau ada pertanyaan silahkan bertanya dulu di grup. Nah, kalau nggak ada silahkan kerjakan tugasnya, yaitu mengungkapkan kembali apa yang saya terangkan ini, disertakan dengan
Dari ma'af'ala 5 contoh, ma'absara 5 contoh. Ya. Ma'af'ala 5 contoh, ma'absara 5 contoh. Cari contoh sifat-sifat kepada Allah, kepada manusia, lalu dipraktekkan, dianalogikan ke wazan ma'af'ala atau absir bihi. Ya, dengan caranya. Ya, itu nanti ditulis lalu dibacakan di videonya. Videonya nggak usah lama-lama, 3 menit aja. Mauduknya juga sedikit. Hakadha minni billahi taufiq wal hidayah. Jangan lupa paling telat dikumpulkan jam 10 malam saja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.